Pada tanggal 21 Juni 2025, sebuah insiden tragis terjadi di Gunung Rinjani, Lombok, ketika Juliana Marins, seorang pendaki asal Brazil, mengalami kecelakaan fatal saat mendaki. Juliana terjatuh di salah satu jalur pendakian, memicu kebutuhan mendesak untuk operasi penyelamatan. Berita ini dengan cepat menyebar, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hingga ke Brasil, tempat asal Juliana. Nah, di tengah situasi darurat ini, seorang pemandu lokal bernama Agam Rinjani menjadi sosok yang mencuri perhatian publik karena didedikasi dalam proses evakuasi. Agam Rinjani, seorang pemandu Gunung Rinjani yang berpengalaman, sehari-harinya bekerja mengantarkan para pendaki menjelajahi keindahan gunung yang menjadi kebanggaan Lombok tersebut. Namun, saat kejadian menimpa Juliana, Agam justru sedang berada di Jakarta untuk mempersiapkan acara pelatihan pemandu bersama Theo Survival, seorang rekan profesional di bidang pendakian dan survival. Rencananya, Agam baru akan kembali ke Lombok pada tanggal 26 Juni 2025. Namun kabar tentang kecelakaan Juliana memaksanya untuk mempercepat kepulangannya. Mendengar berita tentang Juliana, Agam segera mengambil keputusan untuk kembali ke Lombok lebih cepat. Dan sayangnya, ia tidak mendapatkan penerbangan pada tanggal 22 Juni 2025, sehingga ia terpaksa berangkat pada dini hari, tanggal 23 Juni 2025. Untuk bisa kembali ke Lombok, Agam harus menggunakan uang pribadinya untuk membeli tiket pesawat, sebuah pengeluaran yang ternyata menguras tabungannya. Nah, setibanya di Lombok, tanpa banyak istirahat, Agam langsung bergabung dengan tim SAR dan Theo Survival untuk memulai misi evakuasi di Gunung Rinjani. Proses evakuasi Juliana Marins bukanlah tugas yang mudah. Gunung Rinjani dikenal dengan medan yang menantang, dengan jalur-jalur curam dan berbatu yang membutuhkan keahlian khusus untuk dilalui. Agam dengan pengalamannya sebagai pemandu lokal memiliki pengetahuan mendalam tentang jalur-jalur di Rinjani. Meski begitu, ia tidak bekerja sendiri bersama tim SAR. Agam bekerja keras untuk memastikan jenazah Juliana dapat dievakuasi dengan aman. Selama proses ini, Agam juga aktif memberikan pembaruan kepada netizen, terutama di Brasil, melalui media sosial, menjadikannya sosok yang paling disorot dalam misi ini. Keaktifan Agam di media sosial ternyata membawa dampak besar. Netizen Brasil yang mengikuti perkembangan evakuasi Juliana merasa terharu dengan usaha Agam dan tim. Sebagai bentuk apresiasi, mereka menggalang dana, menggalang donasi untuk Agam dan tim yang terlibat dalam evakuasi. Donasi yang terkumpul mencapai angka fantastis, yaitu 1,3 miliar. Namun, alih-alih mendapat pujian, donasi ini justru memicu kontroversi. Beberapa anggota tim SAR merasa kecewa karena sorotan publik hanya tertuju pada Agam. Mereka menilai bahwa Agam tidak berkoordinasi dengan tim mengenai pengalaman donasi tersebut. Bahkan, ada tuduhan bahwa Agam sengaja memanfaatkan popularitasnya untuk keuntungan pribadi. Tuduhan ini diperparah oleh anggapan bahwa Agam tidak akan mampu mengevakuasi jenazah Juliana seorang diri tanpa bantuan tim SAR lainnya.
Bagi sebagian anggota tim, sorotan yang hanya mengarah pada Agam dianggap tidak adil, mengingat kerja keras seluruh tim dalam misi penyelamatan. Di tengah hujan rintik dan tuduhan, fakta mengejutkan terungkap. Ternyata Agam tidak menggunakan sepeser pun dari donasi yang berjumlah 1,3 miliar untuk kepentingan pribadinya. Uang tersebut, menurut rencana Agam, akan dialokasikan untuk kebutuhan di Gunung Rinjani, seperti perbaikan fasilitas pendakian, pelatihan pemandu, atau kegiatan lain yang mendukung komunitas pendaki dan pelestarian alam Rinjani. Hal ini terungkap melalui postingan salah satu anggota tim SAR yang bertemu dengan Agam setelah kontroversi tersebut mencuat. Lebih mengejutkan lagi, Agam ternyata berada dalam kondisi keuangan yang sulit. Uang pribadinya telah habis, digunakan untuk membeli tiket pesawat dari Jakarta ke Lombok demi menyelamatkan Juliana. Bahkan, setelah misi evakuasi selesai, Agam harus meminta bantuan kepada rekannya, Dion Seon, untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok. Dalam sebuah acara talk show bersama John Cena, Agam secara terbuka mengakui bahwa ia tidak memiliki uang sama sekali. Sebuah bukti bahwa ia tidak menyentuh dana donasi tersebut. Bahkan untuk mengganti biaya tiket yang telah ia keluarkan, itu tidak. Kisah Agam Rinjani adalah cerminan dari pengorbanan dan dedikasi tanpa pamrih. Sebagai pemandu Gunung Rinjani, Agam tidak memiliki penghasilan tetap seperti anggota tim SAR atau Basarnas. Selama proses evakuasi, ia tidak membawa tamu pendakian, yang berarti ia tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Dan meski begitu, Agam memilih untuk membantu secara sukarela, tanpa mengharapkan bayaran. Pengalamannya sebagai pemandu membuatnya paham betul medan Rinjani, dan ia menggunakan pengetahuan tersebut untuk berkontribusi dalam misi penyelamatan. Agam juga mendapat dukungan besar dari Dion Seon, seorang rekan yang selalu mendampinginya selama proses evakuasi. Dion tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga membantu Agam dalam kebutuhan sehari-hari ketika keuangan Agam menipis. Kisah ini menunjukkan betapa eratnya solidaritas di antara komunitas pendaki dan relawan di Gunung Rinjani. Nah, kisah Agam Rinjani mengajarkan kita tentang pentingnya melihat fakta di balik sebuah cerita sebelum menghakimi seseorang. Tuduhan yang dialamatkan kepada Agam awalnya membuatnya menjadi sasaran kritik. Tetapi keberanian akhirnya terungkap. Agam adalah sosok yang rela mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan uang pribadinya demi membantu orang lain, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Donasi 1,3 miliar yang terkumpul bukanlah untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk kebaikan bersama, khususnya untuk menjaga kelestarian Gunung Rinjani dan mendukung komunitas lokal. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi dengan prasangka dan kesalahpahaman, kisah Agam menjadi pengingat bahwa kebaikan seringkali tidak terlihat di permukaan. Dedikasinya dalam penyelamatan Juliana Marines, meski harus menghadapi tantangan finansial dan kritik dari rekan-rekannya, adalah bukti nyata dari semangat kemanusiaan yang tulus. Agam Rinjani bukan hanya pemandu Gunung Rinjani, tetapi juga pahlawan tanpa tanda jasa yang menunjukkan bahwa pengorbanan demi orang lain adalah nilai yang tak ternilai harganya.
Kisah Agam Rinjani adalah inspirasi bagi kita semua. Dalam situasi sulit, ia memilih untuk bertindak dengan hati, meski harus mengorbankan banyak hal. Gunung Rinjani dengan segala keindahan dan tantangannya telah menjadi saksi bisu dari perjuangan Agam dan tim SAR dalam menyelamatkan nyawa. Semoga cerita ini terus dikenang sebagai pengingat bahwa di balik setiap tindakan heroik ada cerita pengorbanan yang patut dihargai.